Iya, udah kedengeran Oke. nih. Nah, kabarnya sehat-sehat nih karena kita tadi kan habis bareng-bareng nih ya. Kita habis bareng-bareng habis dari Bandung Yes. ya. Kita on the way balik ke Jakarta untuk spesial untuk Sukor Talk spesial kita pada malam hari ini kita akan membicarakan health and wealth gitu ya, mencari keseimbangan antara health dan juga wealth gitu. Nah, Pak Bernard ini kan sebagai, aduh saya manggilnya Pak lagi nih kebiasaan ini, Bro Bernard gitu ya. Pokoknya kalau IG Live manggilnya harus Bro. Nah ini Ya. Bro Bernard, ini kan di antara kesehatan dan juga di antara kekayaan gitu ya. Kadang kita lupa saking sibuknya kita cari duit, kita lupa akan kesehatan. Nah, sebagai pakar nih di bidang keuangan dan di bidang saham dan baru saja melaunching buku Merdeka Finansial, ini saya mau tanya dulu terkait dengan ininya dari sisi persahamannya terlebih dahulu nih ya dari Bro Bernard sendiri. Nah, ini menggeluti bidang pasar modal itu motivasinya apa nih? Kita mulai dari motivasi dulu nih. Oke, untuk kaitannya mengenai motivasi saya ke pasar saham adalah kaitannya mengenai dulu ketika saya pertama kali bekerja di Jakarta, saya terjebak dalam gaya hidup ibu kota yaitu YOLO atau You Only Live Once. Sehingga uang yang saya masukkan rekening tabungan dari penghasilan itu akhirnya keluar lagi dari kantong tabungan karena dihabiskan dengan gaya hidup yang ala ibu kota lah istilah seperti itu. Sampai akhirnya untungnya di rotasi pertama saya di Custodian Bank, saya masuk ke reksadana dan di situ saya belajar mengenai investasi. Dan puji Tuhan di tahun 2016 saya masuk Sekuritas, menangani online trading platform, kemudian kita melakukan edukasi sana sini, dan akhirnya saya sangat mencintai dunia pasar modal. Dan hingga saat ini personal saya pun melakukan trading saham juga dan juga investasi. That's why nggak heran saya masih aktif juga di saham pagi untuk ngasih update dan review market kepada para cuan troopers dan para pencinta saham pagi begitu. Luar biasa Bro Bernard motivasinya. Ini kalau ngelihat dari clubhouse-nya sih kayaknya banyak nih yang udah kecipratan semangat dari Bro Bernard begitu ya. Masuk ke dalam dunia pasar modal. Nah, Bro Bernard, ini boleh nggak nih diceritain terkait dengan perkembangan IHSG kita di akhir pekan ini? Karena kan ini kita lagi happy weekend nih ya, happy Ya, weekend dan happy cuan. Kita IHSG-nya hijau. Ini pandangannya seperti apa nih di pekan ini dan pekan ke depan nanti gimana? oke. Jadi IHSG untuk 230. Jadi gap atas dari IHSG sudah tertutupi. Itu yang menjadi catatan. Tetapi pada minggu depan kita ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah kaitannya mengenai pengumuman CPI atau inflation rate di Amerika Serikat sana. Yang mana ini akan menentukan sentimen pasar mengira-ngira akankah The Fed akan menaikkan suku bunga atau tidak di bulan Juni nanti. Karena di bulan Mei sudah meningkatkan 50 pips dari 50 basis point ke 1%. Dengan inflasi di bulan Maret dan April sebelumnya di angka 8,5% menjadi angka 8,3%. Kemudian momentum yang kita tunggu-tunggu juga adalah kaitannya mengenai G20, di mana nanti potensially akan ada pertemuan kaitannya membahas mengenai perang antara Rusia dan Ukraina. Selama perang ini masih berlangsung, yang menjadi catatan saya, harga komoditas akan masih tinggi jika perang antara Rusia dan Ukraina masih terjadi. Sehingga sektor-sektor komoditas masih cukup menarik jika terjadi pelemahan. Dan saham yang masih cukup menarik, kalau teman-teman cukup agresif, bisa perhatikan saham-saham batubara. Dan yang ketiga, sektor teknologi yang udah turun atau terpanis oleh market cukup dalam, teman-teman bisa perhatikan. Seperti MTech, kemudian Bukalapak, teman-teman bisa perhatikan. Bank-bank digital, Arto di area breakout bisa perhatikan. Dan saham-saham yang baru breakout yang bisa teman-teman perhatikan adalah di sektor poultry, Java Cepin baru breakout, dan juga kertas-kertasan. Nah, ini yang menjadi highlight yang bisa teman-teman perhatikan. Tapi sekali lagi, money management masih perlu diperhatikan. Di area resistance, teman-teman bisa lakukan taking profit bertahap supaya nggak nyangkut, dan di aplikasi spot by Sukoso kita sudah ada trailing stop. Itu yang bisa menjadi perhatian buat teman-teman. Gitu, Daniel.
Kemute Daniel, nggak dengar? Ya, Oke. oke, ini udah kedengeran ya. Ini menarik sekali tadi disebutin ada beberapa sektor yang perlu diperhatikan, termasuk sektor kertas-kertasan gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin belum banyak yang perhatiin, tapi ini udah menjadi concern juga dari Bro Bernard. Nah, sebelum kita Yes. lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, dan saya ingin mengundang Giorgio begitu ya untuk bergabung bersama kita. Saya ingin ingatkan untuk para Cuan Troopers, jangan lupa seperti biasa. Kalian bisa screenshot Instagram Live pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke saya, Pak Bernard, dan juga nanti Giorgio untuk mendapatkan hadiah buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham. Nah, saya invite dulu nih ya, Giorgio, untuk bergabung bersama kita. Kita langsung ngobrol-ngobrol juga nih tentang kesehatan. Tadi kan view sahamnya udah ada nih ya dari Bro Bernard. Saya mau tanya nanti view terkait dengan dunia kesehatan. Halo. Halo, Malam, Bro Giorgio. halo Ben. Halo, malam Jojo. Halo, halo. Nah, ini kita temanya menarik banget ya malam hari ini, between health and wealth gitu. Kita mau cari keseimbangan. Ngomong-ngomong ada Cik Rita nih. Halo, Cik Rita. Halo Ci, Kita thank you di udah join. Thank you udah nonton kita malam hari ini dan juga teman-teman lainnya yang udah bergabung. Nah, langsung aja nih ya, Cuan Troopers, kita tanya ke Bro Giorgio terkait dengan dunia kesehatan dan selama ini soalnya kan kita tahu Giorgio ini punya Bimor gitu ya, punya project-project yang terkait dengan kesehatan. Jadi kita pengen tahu ceritanya bisa kepikiran nih untuk program fitness stock yang akan dikolaborasikan dengan Sukor Sekuritas. Ini gimana nih ceritanya nih, Bro? Halo ya, halo semuanya. Untuk fitness talk, awalnya ini tuh saya kan Mm-mm. ketemu Bernard. Jadi kita banyak ngobrol, Mhm. kita tukar pikiran. Nah, waktu kita tukar pikiran itu tuh, kita tukar pikiran, Pak Bernard itu ngomongin tentang pasar modal, gimana untuk masyarakat, Mhm. orang Indonesia, buat lebih mengerti lah untuk mulai investasi di pasar modal. Dan saya juga kepikiran, saya juga Mhm. anak muda mulai belajar kesehatan untuk pikirin Betul. kesehatan mereka untuk masa depan. Nah, dari situ kita kepikiran kenapa nggak kita combine ini untuk wealth and health gitu. Kita kombinasiin ini Hmm. buat anak muda dari masa muda itu mereka udah bisa pikiran finansial mereka dan kesehatan mereka untuk masa depan. Gitu. Mulainya dari sana. Hmm. Oke, 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 oke. Berarti ini emang dari awal tujuannya untuk mencari keseimbangan gitu ya Benar sekali. antara kalau sehat secara jasmani bisa juga harusnya sehat secara rohmani gitu ya. Ya, benar banget. Dulu Ini aku juga setahun uh, yang lalu nih Daniel, aku dulu ya, kerja aja, aku nggak perhatiin health aku. Aku nggak olahraga, paling cuma tenis sekali lah, seminggu sekali 2 kali. Tapi aku nggak mhm, pernah kepikiran untuk nge-build my body untuk lebih bugar, lebih sehat. mhm, Dan ternyata setelah olahraga, banyak perubahan terjadi. Salah satunya adalah menjadi lebih disiplin, yang pertama. Yang kedua, mhm, menjadi lebih awake, menjadi lebih sadar ketika mhm, bekerja, konsentrasi bertambah. Dan yang paling penting adalah confidence level juga meningkat. Karena kita memiliki mhm. body yang bagus, jadi pakai baju apa aja jadi bagus ya Kak Cio ya? Jadi Benar. cocok ya. Mantap, mantap, Kita mantap. Nah, tapi bonus. gimana? Itu yang bonus ya, nomor satu adalah kesehatan kita. Oke, 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 menarik. Nah, kalau dari Bro Bernard sendiri gimana nih? Ini kan program fitness stock ini kolaborasi dari Bimor dan juga Sukor Sekuritas nanti gitu ya. Ya. Bro Bernard sendiri ini ngelihat program ini visi misinya ini seperti apa sih sebenarnya kan Cuan Troopers juga pengen tahu arahnya nanti kemana? Apakah hanya sekedar mencari keseimbangan gitu atau ada hal lain begitu yang ingin dikembangkan di sini? Oke, jadi saya juga ngobrol sama Gio ya. Mhm. Waktu itu saya cerita nih, aku bakal Iya. ada nih potensi gym saham di Bali. Dan Gio juga cerita sama aku, Mhm. kenapa sih kita nggak bikin ini keluar dari Bali juga supaya campaign fitness talk ini supaya kita sehat secara finansial, sehat secara keuangan. Ini nggak hanya di Bali aja, tapi di kota-kota lain seperti Jakarta, Surabaya, Mhm. kota besar lainnya, atau bahkan kota satelit lainnya. Dengan tujuan apa? Supaya Mhm. kecerdasan finansial ini tidak hanya ada di Bali, tapi di berbagai kota, berbagai daerah di seluruh Indonesia. That's why fitness talk Mhm. ini ada, dan program kita tentu saja tidak hanya memperkenalkan kaitannya mengenai bagaimana gaya hidup sehat dari Giorgio, tapi juga bagaimana kita memiliki mindset, metode management dan kedisiplinan
ketika kita melakukan investasi maupun trading saham. Oke, ada 3M dan juga 1D nih ya versinya, apa namanya, versi dari Pak Bernard ya, semuanya ada dalam buku Merdeka Finansial. Tentunya pasti para cuan troopers juga udah banyak nih yang dapat bukunya, karena tadi kita habis dari Bandung juga, kita habis bedah buku, ada Giorgio juga di sana. Thank you nih udah hadir di Bandung tadi ya untuk meramaikan. Dan untuk para cuan troopers jangan lupa ya, untuk mendapatkan buku ini kalian hanya perlu screenshot dan juga posting di story kalian gitu ya, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Pak Bernard, tag ke saya, tag ke Giorgio juga. Jangan lupa tag ke Bimor juga ya, supaya semakin rame. Nanti bakal kita reshare gitu, dan supaya semua orang lebih paham konsep keseimbangan kesehatan dan juga kekayaan. Nah, saya mau tanya lagi nih ke Giorgio. Bisa ceritain nggak nih pengalaman Giorgio ini berubah secara fisik? Karena kan kita tahu ya bahwa dulunya ini sepertinya Giorgio kan badannya nggak langsung jadi six pack berotot gitu ya. Ini pasti ada ceritanya nih, seperti apa sih ini perjalanan transformasinya? Di perjalanan transformasi ini tuh saya jadi awal-awal mulai tuh di umur 17 tahun. Saya mulai olahraga. Kenapa saya olahraga tuh awal-awal tuh saya sangat kurus. Kurus banget. Pak Bernard juga ngerti lah, saya juga waktu Bernard ngomong, ya dia kurus nih, dia mau lebih pede lah, buat badan lebih bagus lah. Iya. Karena saya mulainya tuh seperti Bernard, persis. Gitu, saya kemana-mana tuh saya nggak pede gitu. Dan waktu umur 17 saya kepikiran, gimana ya, saya nggak mau merasakan ini terus. I am not happy on the way how I look gitu. Aku nggak happy banget kemana-mana, nggak pede. Saya pikirin, oh aku kayaknya harus change my lifestyle. Aku pilih makan makanan yang benar, mulai olahraga, konsisten. Nah selama itu, jadi total tuh saya kalau dari umur 17 sampai sekarang sudah 12 tahun saya latihan. Dan saya sangat senang karena ini saya kepikiran seperti investasi aja. Saya investasi di kesehatan saya, di fisik saya selama 12 tahun itu tidak bohong gitu. All your hard work, your consistency, sekarang kelihatan hasilnya gitu. Itu mulainya dari umur Luar biasa. mulainya dari ketidakpedean saya. Intinya itu. And itu gimana ya? Itu bisa merubah ya. 12 tahun, gila. 12 tahun itu wow. 12 tahun tiap hari nge-gym. Ini beneran nih tiap hari nge-gym nih, Bro Giorgio. Oh, saya mulai itu kalau baru mau start seminggu 3 kali tuh udah. Penting kalian start. Yang penting pertama-tama kalian start. Cuma kalau sekarang saya kurang lebih ya 5 sampai 6 kali lah ya seminggu. Jadi saya nggak pernah kayak 1 bulan nggak pernah. Setiap minggu pasti olahraga. Sudah Oke. Iya, udah kebiasaan gitu ya. Apa sih istilahnya, addict ya? Addict to health gitu ya. kita kan nggak Addict apa-apa. to workout. Something good for us yang untuk membangun kesehatan kita atau apapun yang akan membangun kita, menurut saya itu yang penting hal yang positif. Gitu. Iya. Wah, luar biasa ini 5 sampai 6 kali seminggu untuk nge-gym. Kita yang trading saham itu biasanya cuma 5 kali seminggu gitu ya. Karena hari Sabtu dan hari Minggu kan tutup gitu ya pasar sahamnya Pak Bernard. Nah, kalau ini gimana nih dari Bro Bernard sendiri, gimana nih untuk cerita pengalaman perubahan dari sisi karir finansial dan juga yang dituangkan di dalam buku Merdeka Finansial ini, kan ada ya cerita transformasi dari dulu mulai belajar saham, meniti karir di bidang pasar modal seperti apa. Nah ini cerita perubahannya tuh secara singkat seperti apa nih Bro Bernard? Oke, secara singkat perubahannya paling penting adalah mindset. Saya selalu menyampaikan di mana-mana ada mindset, metode, money management, dan kedisiplinan. Tapi yang paling penting adalah mindset. Ketika mindset kita mau berubah, ya awal mulanya kita hidup duit, ya udahlah untuk senang-senang aja. Kita nggak mikir tabungan segala macam karena kita masih punya bank sentral. Misalnya orang tua kita, atau pasangan kita, dan lain sebagainya. Kalau selama kita masih punya mindset seperti itu, ya kita tidak akan bijaksana dalam mengelola uang. Tetapi kalau kita bisa memanage mindset kita bahwa kita ingin mencapai financial goal A, B, C, D, E, punya rumah, punya mobil, ke tanah suci dan sebagainya dalam tahun sekian. Semua goal kita terukur. Dengan kita punya mimpi dan financial goal, tentu saja ini akan menjadi drive buat diri kita untuk bisa lebih maju. Nah, salah satu bentuk majunya selain kita bekerja keras menaikkan active income, kita juga berinvestasi supaya dana yang kita miliki itu bertumbuh. Itu yang paling penting. Dan salah satu quote yang saya ingat adalah the best
time to invest adalah now, sekarang juga. Karena komponen annual growth di pasar saham dalam 10 tahun terakhir di kisaran area 15%. Inflasi di kisaran area sekitar 4-5%. Deposito hanya kisaran 5-6%. Sehingga yang jauh mengalahkan inflasi 3 kali lipat, apa? Yaitu pasar saham. Dan tentu saja dalam investasi teman-teman harus memiliki partner yang tepat. Nah, partner yang tepat salah satunya adalah Sukor Sekuritas. Kita bikin edukasi di mana-mana, ada buku, ada aplikasi yang canggih, yang mana bisa membantu teman-teman untuk melakukan aktivitas investasi. Dan juga sekarang kita bareng Gio juga, kita bakal melakukan campaign supaya kita bisa celebrate our life together dengan uang yang kita miliki. Tidak hanya kita diam-diam aja, punya duit ya udah di tabungan. Kita nggak mengubah gaya hidup kita. Kita bisa mengubah gaya hidup kita bukan hanya dengan beli barang mahal, tetapi tentu saja dengan kita menjaga kesehatan kita. Karena dengan kita menjaga kesehatan kita, kita hidup lebih fit, tiap hari lebih happy, kita lebih bisa enjoy life. That's why aku ngandeng Gio untuk program Fitness Talk ini. Nah, kedengeran, Daniel? Ya, ini luar biasa nih, Bro Bernard. Sorry tadi ke mute. Ini bisa kita bilang nggak sih, ini kita berusaha mencari kesempurnaan gitu ya. Kita pengen sehat, kita juga pengen punya banyak duit. Ini setuju nggak sih, Bro Bernard? Kalau menurut saya hidup nggak ada yang sempurna ya. Yang penting kita bisa melakukan yang terbaik, kita terus melakukan improvement day by day, menjadi better person of us dari sisi mindset, dari sisi keuangan maupun dari sisi body. Dan dengan kita melakukan improvement tiap hari, kita bersyukur, pasti tiap hari mood kita akan lebih baik dan bisa memberikan dampak lebih positif ya buat environment. Aku banyak belajar dari Gio, kita harus always be positif, make improvement every Betul. day, bersyukur atas apa yang kita dapetin, jadi lebih happy rasanya. Gitu. Tapi itu ya yang paling penting ya, ada motivasi di balik itu. Entah kita mau mencari kesehatan dan atau entah kita mau mencari cuan di pasar modal, mau berkarir dan lain sebagainya. Motivasi di balik itu tuh penting ya. Alasan kita tiap pagi bangun, kemudian mau workout atau mau bekerja, ini yang paling penting gitu ya, Bro Bernard dan juga Bro Giorgio. Nah, saya pengen ke Bro Giorgio lagi nih. Ini pengen nanya terkait dengan pandangan yang berbeda nih. Pandangan, nanti saya juga akan tanya nih ke Bro Bernard. Kenapa sih Bro Giorgio ini melihat investasi penting begitu ya? Selain good physical body, tapi Bro Giorgio juga ngelihat investasi itu juga penting gitu. Oke, ini saya start dari pengalaman saya, kehidupan saya sendiri ya. Jadi waktu saya masih muda, mungkin waktu remaja, umur 17-18 tahun, itu kan saya tidak pernah kepikiran untuk investasi. Jadi apapun uang dapat dari orang tua saya habiskan setiap bulan. Jadi karena saya tahu, udah saya dapat fixed income, saya habiskan. Saya dapat fixed income, habiskan. Udah umur sekarang, saya tuh kepikiran lagi gitu. Gila ya, dulu I spend this much money cuman buat hal-hal yang tidak penting.